Minasan, ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau ngejelasin tata bahasa atau bumpo di Minna Nihongo bab 3. Yang bakal dibahas ada tentang pola kalimat, lokasi, atau posisi. Ini biasanya ditunjukin untuk menunjuk kata tempat. Yang kedua, ada nanti bisa nyebutin atau menanyakan asal atau identitas. Ini nanti ngebahas tentang fungsi partikel no yang dihubungkan dengan perusahaan atau negara. Dan terakhir, asal barang. Oke, di sini untuk pola kalimat, lokasi atau kata tunjuk tempat. Rumusnya nanti waktu ngejelasin bisa wa bi desu. E-nya itu bisa kata tempat, misalnya sekolah. B-nya bisa kata tunjuk. Ada 3 ini, ada koko, soko, asoko. Ini mirip sama yang kore, sore, are. Bedanya kalau ini buat nunjuk tempat, ujungnya diakhirin sama ko. Aturan ko ini yang dekat atau yang posisi kita. So itu buat lawan bicara. Aso itu buat yang jauh dari kita dan lawan bicara. Gitu. Dan A dan B ini bisa ditukar. Bisa ininya kata tunjuk, ininya tempat. Dan untuk bertanya, kita bisa nanyakan sebutin kata tempatnya langsung atau kata tunjuknya langsung hubungi dengan doko desu ka gitu. Jadi kalau kata tunjuk, dia itu punya template pertanyaan. Awalnya pakai do. Jadi kalau ada kore sore are, kata tanyanya dore. Koko soko asoko, kata tanyanya doko gitu. Kono sono ano, kata tanyanya dono. Template sama kata benda lagi gitu. Oke. Ini contoh kalimatnya. Koko wa kyoshitsu desu. Kokonya kata tunjuk, kyoshitsunya kata tempat. Koko wa kyoshitsu desu. Di sini adalah kelas. Kita juga bisa nyebutinnya di balik. Kata tempatnya duluan, kata tunjuknya di akhir. Uketsuke wa asoko desu. Resepsionis ada di sana. Uketsuke wa asoko desu. Yang ketiga, kita bisa juga nyebutin benda, posisi benda yang ada di suatu tempat. Denwa wa nikai desu. Oh, ini harusnya ini ya, telepon. Teleponnya ada di lantai 2 gitu. Kita juga bisa nempelin ini sama nama orang, misalnya Mirasan wa nikai desu. Mirasan ada di lantai 2. Itu juga bisa. Oke, untuk kata tanyanya kita bisa pakai kata tanya doko desu ka? Misalnya nih, kyoshitsu wa doko desu ka? Jawabannya koko wa koko desu atau asoko desu atau soko desu gitu boleh. Atau boleh juga kita nyebutinnya karena kyoshitsunya ada di lantai 2, bisa bilangnya nikai desu gitu, bisa. Dan catatan nih, kalau kita belajar kata tunjuk ada versi sopannya. Koko, soko, asoko atau doko itu bentuk biasa. Kochira, sochira, achira, dochira ini bentuk sopan. Jadi kalau kita ngobrolnya lagi sama sensei, kita nanya kelas, misalnya kyoshitsu wa doko desu ka? Kita nanyanya jangan pakai doko tapi pakai dochira karena itu jauh lebih sopan. Jadi kalau kita nanyanya ke sensei, kyoshitsu wa dochira desu ka? Kelasnya ada di mana gitu. Contohnya ini kita ada orang di mana di universitas. Karena orang yang universitas berarti ini tuh posisinya koko. Universitas itu Jepangnya daigaku. Koko wa daigaku desu. Ini adalah universitas gitu. Contoh lain ada, karena kita jauh dari tempat yang ditunjuk, ini itu perusahaan. Jadi kita bisa pakai kata asoko wa kaisha desu. Kaisha itu perusahaan. Tata bahasa yang lain ada untuk menanyakan atau menyebutkan asal atau identitas. Biasanya asal atau identitas itu kita bisa pakai negara atau perusahaan atau universitas. Kaisha, kalau A-nya nih kita bisa ganti pakai kaisha, bisa ganti pakai kuni, bisa ganti pakai daigaku. Jadi kalau kita nyebut kita dari Indonesia, kuni wa Indonesia desu. Negara saya dari Indonesia. Ya kalau kuni di sini bukan nyebutin negara punya kita, bukan, tapi negara asal kita gitu. Misalnya kita ada di perusahaan ini, kita misalnya ada di Panasonic.
kaisha wa Panasonic desu. Kebayang? Perusahaan saya asalnya dari atau saya berasal dari perusahaan Panasonic gitu. Jadi kalau di sini kaisha di sini tuh tempat saya bekerja. Kalau kaisha tempat bekerja berarti kalau daigaku tempat sekolah gitu. Kita ambil ini misalnya ITB, Institut Teknologi Bandung. Daigaku wa ITB desu. ITB desu. Oke. Nah, kalau kita nanya, ingat biasain pakai bentuk yang sopan. Jadi pakainya dochira. Nah, kita di sini bisa nanya negara dia dari mana. Kuni wa dochira desu ka? Nanya dia sekolah di mana. Daigaku wa dochira desu ka? Atau nanya dia kerja di mana. Kaisha wa dochira desu ka gitu. Contohnya ini. Wa bi desu ya, yang tadi. Kuni wa Fransu desu. Oh, berarti dia itu ngejelasin negaranya adalah Prancis. Maksudnya negaranya Prancis itu asalnya dia. Asal negara saya itu saya berasal dari Prancis. Kaisha wa IMC desu. Oke, di sini nunjukin dia bekerja di mana. Saya bekerja di IMC gitu. Daigaku wa Sakura Daigaku desu. Ini nyebutin universitas tempat dia sekolah. Daigaku wa Sakura Daigaku desu. Ingat terus kalau nanya pakai dochira biar sopan. Oke, kalau di sini ada perusahaan ini IMC, berarti kita nyebutnya kaisha wa IMC desu, gitu kan ya? Saya bekerja di IMC. Di sini daigaku, misalnya kita kasih nama daigakunya tadi Sakura. Berarti daigaku wa Sakura Daigaku desu. Di sini kita belajar partikel no lagi nih. Kalau sebelumnya no itu ngegabungin dua kata benda, ngejelasin yang dijelaskan dan penjelasnya. Kalau di sini kita bisa nyebutin asal bendanya dari mana atau produksi siapa. Contoh, kita bisa nempatin A itu sebagai asal negara atau perusahaan. B-nya kata benda. Oke, contoh pertama, kuruma sama Indonesia. Ini mobil buatan Indonesia nanti. Kore wa Indonesia no kuruma desu. Ini mobil dari Indonesia atau ini mobil produk Indonesia gitu. Kita ganti ke IMC sekarang, kata bendanya pasokong. Kore wa IMC no pasokong desu gitu. Ini laptop dari IMC. Pertanyaannya kita bisa pakai kata doko no di sini artinya produk mana, asal mana. Kore wa doko no kuruma desu ka? Kore wa doko no pasokon desu ka? Gitu. Nih ya tadi contohnya, contoh lainnya. Kore wa Nihon no kuruma desu. Ini mobil produk Jepang. Kore wa Doitsu no kuruma desu. Ini mobil produk Jerman. Kore wa doko no kuruma desu ka? Ini mobil produk mana? Gitu. Jadi yang udah dipelajari di Mina Nihongo Bab 3 ini, pertama ada pola kalimat atau lokasi. Jadi kita belajar nunjuk lokasi. Kata tunjuknya tadi ada koko, soko, asoko. Kata tanyanya doko. Kita juga bisa make bentuk sopannya. Ada ko, cira, so, cira, sama a, cira. Pertanyaannya do, cira gitu. Kedua, kita bisa nyebutin asal atau identitas. Selain contoh yang ini, kuni wa Fransu desu, kita bisa nyebutin kaisha. Kaisha itu perusahaan. Itu juga kita bisa nyebutin daigaku, asal sekolah kita dari mana gitu. Oke, yang terakhir ini nyebutin produk barang. Nihon no kuruma berarti mobil produk Jepang. Oke, sekian aja dari Sensei. Mata tsugi no douga ni. Otsukare sama deshita.